Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Riau taja diskusi publik terkait pelaksanaan analog switch off atau ASO di Provinsi Riau, Kamis 8 Desember 2022. Hadir mewakili pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam diskusi tersebut, Zailani selaku Kepala Bidang P4KS DKI, Dinas Kominfo Pers dan jajaran, sebagai pihak yang turut mengelola lembaga penyiaran publik lokal Gemilang Televisi. Terkait kebijakan Kominfo RI tentang peralihan TV analog menuju TV digital, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala. Pertama, sebaran keberagaman program siaran tidak merata dan minat masyarakat minim. Kedua, jangkauan siaran belum maksimal akibat penundaan ASO tahap 1 dan 2. Ketiga, minimnya penggunaan antena UHF di beberapa wilayah. Dan yang keempat, informasi yang minim tentang penggunaan dan pembagian STB untuk rumah tangga miskin. Berdasarkan kondisi yang dihadapi tersebut, Ketua KPID Provinsi Riau Fazlan Surahman berharap kendala dan hambatan dapat segera teratasi. Catatan ini tentu telah kita ikut membantu pemerintah pusat, atau hal ini kan KPID, Kominfo Provinsi, DPRD sudah cukup mendukung ya program pemerintah pusat, termasuk juga mensosialisasi pada tingkat grassroots juga. Namun setelah sosialisasi ini, tentu banyak temuan-temuan, catatan-catatan yang kita diskusikan pada hari ini, termasuk di beberapa daerah yang seperti saya sampaikan di dalam diskusi tadi. Ada daerah yang mungkin dapat bantuan tapi belum bisa menangkap sinyal digital. Kemudian daerah tersebut akhirnya hanya bisa STB itu hanya bisa menangkap siaran dari luar. Ini kan sangat merugikan kita, termasuk juga sebagai daerah perbatasan. Ya tentunya kita berharap informasi dari penyiaran ini menjadi ketahanan informasi secara nasional. Samping itu juga tentang digital dividend, ya tentu kita berharap Riau dapat. Gitu. Keuntungan digital itu banyak daerah yang paling spot dari pengurangan dari jumlah ISR yang dikeluarkan itu, ya tentu ada manfaatnya juga bagi Riau. Sehingga keluh kesah ini juga kita tampung dan kita sampaikan kepada terakhir kepada salah satu dirjen ya di kementerian di Rakornas, kita sampaikan juga kondisi realnya ASO punya catatan kami di Riau. Saya kira itu. Kelebihan dividen tadi itu ditujukan ya salah satunya kan ada kegunaan untuk kebencanaan ya, bencana TV-nya khusus TV bencana, termasuk juga untuk daerah-daerah paling spot itu. Karena kalau dihitung secara bisnis ya tentu tak menguntungkan ya, karena misalnya salah satu BUMN misalnya karena tak untung dia tak bisa karena dapat profit, ya tentu dana CSR yang bisa daerah-daerah paling spot ini. Sudahlah penyiaran yang dapat, internet juga tidak dapat, nanti kita kehilangan informasi. Sementara daerah-daerah digitalisasi saat ini ya sangat membutuhkan akses informasi itu. Sedangkan pihak Balmon dan Komisi 1 DPRD Riau ungkapkan kendala-kendala yang terjadi diharap tidak menimbulkan gejolak negatif di masyarakat. Dari hasil diskusi tadi, ini terus terang saya baru mendalami persoalan ini. Ini bukan masih dari Pak Sarip juga, dan masih banyak persoalan yang harus kita selesaikan agar kita bisa berkonfirmasi dari analog ke digital. Nah, saya melihat agar tidak menimbulkan gejolak, proses ini perlu kita buat senyaman mungkin sehingga masyarakat yang menjadi pelaku usaha yang menjadi objek daripada kebijakan ini, regulasi ini bisa menerima dengan senang hati. Tadi ada rencana untuk membuat satgas gabungan gitu terhadap pengawasan ini, bagaimana? Kalau saya melihat memang karena tadi kan masih sporadis ya, masing-masing teman-teman bergerak secara sendiri untuk mensukseskan ini. Tapi kan dengan hasil yang masing-masing juga tidak bisa kita lihat betul hasilnya seperti apa.
Saya khawatir nanti niat kita bagus, baik, tapi persepsi yang muncul nanti tidak pas itu. Oleh karena itu mungkin kita samakan persepsi dulu, kita samakan iramanya. Ini dia yang akan kita lakukan. Semua stakeholder yang terkait kita libatkan untuk sama-sama menjadi jalan keluarnya. Walaupun mungkin ini sudah agak telat ya Pak Sarif, tapi saya pikir perlu kita lakukan agar memang tujuan akhirnya memang tercapai. Nah, kalau menurut saya itu. Dari masuk dengan pemilihan dari analog ke digital seperti yang Pak Ketua Komisi tadi sampaikan, jangan sampai bergejolak. Dan saya paham sekali kami dari Balai Frekuensi akan melakukan langkah-langkah agar tidak terjadi gejolak. Saya rasa begitu. Sementara Kepala Bidang P4KS DKI Dinas Kominfo Pers Jailani katakan, pihaknya mendukung pelaksanaan ASO, hanya saja masyarakat belum menerima STB yang disalurkan PT Pos Indonesia di wilayah Inhil. Sejalan dengan itu, Pemkab berharap LPPL GGTV dapat bergabung dengan MUX yang tersedia di Kota Tembilahan, sehingga masyarakat dapat menikmati siaran dan konten TV lokal dan TV nasional. Poppy Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi.